Kepada Bapak Muhammad yang di samping saya dan yang saya hormati sesepuh-sesepuh tokoh masyarakat semuanya, abah-abah, abang-abang, semuanya adik-adik, dan juga yang saya sayangi, semua yang hadir. Semoga Allah limpahkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sambil menunggu hidangan yang akan dibaca, karena yang akan dibaca oleh kita ini akan menjadi keberkahan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan apa yang kita makan nantinya, yang sudah kita bacakan dari awal sampai akhir, dan apalagi nanti diikuti, itu akan membawa keberkahan. Bahwa setiap makhluk hidup, walaupun itu al-hajarul jamid, misalkan itu batu sekalipun, itu akan apa? Akan berdoa juga. Bahkan ada sebuah cerita waliullah itu setiap paginya, setiap bangun tidur itu di telapak kakinya itu selalu ada butiran debu yang mana dari emas. Bahkan anaknya itu ingin tahu bagaimana sih kok bisa abah ini kok bisa mempunyai butiran debu dari emas, kok bisa dapat dari mana. Akhirnya curiga, setiap malam diintai, lalu diikuti dia kemana, lalu alam itu berubah. Setelah berubah, subhanallah, saking terkejutnya anak itu langsung pingsan gara-gara mendengarkan abahnya bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung semuanya bergumur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti juga pas kala kelahiran Nabi juga. Pas kala kelahiran Nabi juga, semua burung, semua makhluk hidup, yang embek-embek, yang burung, kecuit, semuanya itu pas kala lahirnya Nabi Muhammad SAW, mereka bangga. Bahkan yang mana sungai yang yang tidak mengalir, maksudnya yang kering, bisa meluncur bersumberlah air keluar semuanya air itu tersebut. Gara-gara apa? Nah, gara-gara kelahiran baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam hadis idhal suruh fi qalbi mu'min khairun min ibadati sittina sana. Menyenangkan hati orang mukmin saja itu lebih baik daripada 60 tahun beribadah. Apalagi baginda kita senangkan dengan hari kelahirannya, dengan bersolawat. Bukan kita mengharap, bukan Rasulullah mengharapkan salawat kita akan, tapi salawat itu akan tumpah lagi kepada kita. Yang mana kullu du'a'in mahjubun illa sahata yusalli ala Nabi Muhammad. Jadi semua doa itu terhijab oleh Allah, ya, dihijab oleh Allah, kecuali sampai mereka itu bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan di dalam syair mengatakan alhimis salata ala Nabi Muhammad faquluha hatman bi ghairi taraddudi. Berselalulah, berkontinulah kalian bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bersalawatlah. Karena kenapa? Fa'inna qabulha, karena dalam penerimaannya itu pasti tidak tertolak, pasti tidak akan ditolak, pasti diterima. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Pekerjaan kita, amal kita belum tentu diterima. Apalagi kita ngomongin orang aja 5 kali kita pahalanya udah diambil. Nah, itu sudah kita belum tentu amal kita diterima. Tapi pas tatkala dengan sholawat, itu walaupun riya dengan ingin dilihat orang, ingin didengar orang, itu tetap diterima oleh Allah. Wa quluha amaluna bainal qalbi wal qalbi illa shalat ala nabi Muhammad, kecuali bersalawat kepada baginda. Hanya salawat yang bisa. Semua amal kita tidak ada taranya. Katanya bahkan sebelum kaum Haman aja, kaum yang akan dihisab nanti, sebelum mereka dihisab, bahkan ulama dulu yang dihisab, nanti ditanyakan, mada ya abdi, apa yang kau lakukan di dunia? Ana u'allim wa udarris, saya belajar dan mengajar. Akhirnya
Dijawab, saya hanya belajar dan mengajar. Tapi kamu belajar dan mengajar hanya ingin disebut orang alim, masuklah ke neraka. Akhirnya masuk neraka. Gara-gara apa? Ingin dikatakan orang alim. Makanya kita juga bersedekah juga. Kamu bersedekah agar kamu dipanggil orang yang suka bersedekah. Udah, amal ini hilang amalnya. Kecuali semuanya, kecuali sholawat. Bahkan kita makan dari kulit buah nih, maksudnya sisa buahnya itu kalau bisa jangan dibuang. Kita kubur di samping rumah kita agar menjadi keberkahan di rumah. Nah, seperti itu. Kalau dibuang ke air, dia akan dibawa oleh air. Nah, itu saking mulianya berkah sholawat tersebut, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man abdoma maulidi kuntu lahu syafi'an lahu yaumil qiyamah." Jadi barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, sabda Nabi, aku akan memberi syafaat di dunia. Kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah, aku akan memberi syafaat di hari kiamat itu. Jadi barang siapa juga barang siapa yang bersedekah juga di bulan Maulid itu, seakan-akan bersedekah satu gunung dari emas di jalan Allah. Nah, itu. Beruntung kita mengadakan Maulid juga akan jadi keberkahan. Kita juga bisa silaturahmi, bla bla bla. Nah, itu sudah melakukan silaturahmi. Itu di Facebook. Kadang kata orang, apa main YouTube terus? Enggak. Bahkan main YouTube aja, kita nonton YouTube nih. Sebenarnya kita bersedekah. Kenapa kok dibilang bersedekah? Karena kita membantu viewernya. Membantu apa? Membantu agar dia mendapatkan mendapatkan subscriber sampai 1000, juga viewernya juga tinggi. Itu sama sedekah. Tapi apabila dibarengi dengan niat hati, semua nanti di akhirat nanti banyak orang tinggi karena niat. Jadi hendaklah kita banyak-banyak niat. Bahkan Abi Lahab aja udah jelas masuk neraka, tapi pas tatkala hari kelahiran Nabi, bahkan dia membebaskan budak. Suwaibah tidak salah. Nah, lalu beliau akhirnya di hari kiamat, maksudnya di sisa kubur itu diringankan pas tatkala di hari kelahiran Nabi. Apalagi kita seseorang muslim yang selalu bersalawat, mumpung kita masih ada hidup di dunia, kita sumpah, kita galau semuanya, hendaklah kita bersalawat. Hanya salawatlah yang bisa mengangkat derajat kita. Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan kewalian yang sangat tinggi, sampai sekarang masih belum ada yang bisa menggantikannya karena sebab salawat. Kalau salawat Jibril pendek, sallallahu alaihi Muhammad, itu sallallahu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan karena sini sudah agak penuh. Jadi kita akan mulai salawat kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kepada almarhum disampaikan oleh Allah, dan apa yang kita kumpulkan menjadi keberkahan di dunia dan di akhirat. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan urusan kita digampangkan urusan kita, dan dijadikan kita termasuk ahli surganya Allah dan ridhonya Allah. Dan semoga apa yang kita niatkan dan rumah ini juga mengadakan maulid sebagaimana disampaikan Nabi, menjadikan berkeberkah juga bagi rumah yang di sini dan bagi kita semuanya, berkumpulnya di akhirat nanti sebagaimana berkumpulnya di dunia saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala